Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengantar genetika populasi dengan topik-topik sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Perhitungan frekuensi genotip. 3. Perhitungan frekuensi alel. 4. Hukum Hardy-Weinberg. 5. Perkawinan tidak acak. 6. Beberapa faktor yang bisa merubah frekuensi alel. Yang pertama, pendahuluan. Suatu sifat kehidupan yang jelas dan nyata adalah adanya keragaman atau variasi. Keragaman fenotip yang tampak ini kebanyakan diwariskan, yang dengan kata lain memiliki landasan genetik. Keragaman yang memiliki landasan genetik atau keragaman genetik ini merupakan dasar dari proses evolusi. Studi-studi molekuler menunjukkan bahwa ada lebih banyak keragaman atau variasi genetik dalam populasi dibandingkan dengan keragaman yang terlihat. Genetika populasi mempelajari keragaman genetik yang ada pada populasi di alam, dan alat penting yang digunakan adalah model matematika. Populasi Mendelian adalah sekelompok individu suatu atau satu spesies yang bereproduksi secara seksual, hidup di tempat tertentu pada waktu yang sama, dan di antara mereka terjadi perkawinan, sehingga masing-masing akan memberikan kontribusi ke dalam gene pool. Apakah yang dimaksud dengan gene pool? Kita lihat slide berikut ini. Gene pool. Gene pool adalah jumlah total seluruh alel yang berbeda yang dibawa oleh anggota dari suatu populasi Mendelian. Jadi total seluruh alel. Genetika populasi berhubungan dengan komposisi genetik dari suatu populasi dan bagaimana populasi berubah seiring dengan waktu. Frekuensi. Apakah yang dimaksud dengan frekuensi? Frekuensi adalah proporsi atau prosentase dan biasanya diekspresikan sebagai fraksi desimal. Misalnya, jika 20% alel pada suatu lokus dalam populasi adalah A besar, maka frekuensi alel dalam populasi itu adalah 0,2. Frekuensi genotip dan frekuensi alel dari sampel digunakan untuk mewakili gene pool dari populasi. Nah, kita lihat bagaimana perhitungan frekuensi genotip. Jadi F itu, simbol F itu frekuensi, A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil itu menunjukkan genotip. Jadi FAA itu maksudnya frekuensi genotip A besar sama dengan jumlah individu A besar dibagi N. N itu total individu. Kemudian A besar A kecil sama dengan jumlah individu A besar A kecil atau heterozigot dibagi total individu. Kemudian A kecil sama dengan jumlah individu homozigot A kecil dibagi N atau total individu. Dan jumlah seluruh frekuensi genotip selalu 1. Nah, berikutnya kita lihat perhitungan frekuensi alel. Frekuensi suatu alel sama dengan jumlah kopi alel tersebut dibagi jumlah kopi seluruh alel pada lokus tersebut. Jadi jumlah alel nanti adalah 2 kalinya jumlah individu atau jumlah genotip. Jadi P sama dengan F A besar atau Q sama dengan F A kecil. Jadi P kecil itu adalah simbol untuk frekuensi alel. Jadi FA besar adalah frekuensi alel
A besar. Jadi beda dengan genotip. Kalau genotip FAA, kalau alel FA saja. Jadi P atau frekuensi alel A besar, kemudian Q sama dengan FA kecil atau frekuensi alel A kecil. Frekuensi alel A besar sama dengan, atau P sama dengan 2N A besar plus N A besar A kecil. Jadi kita lihat di sini frekuensi alel A besar 2N karena ada 2 pada genotip A besar ada 2 ya, A besar ditambah N A besar A kecil. Jadi N karena hanya ada 1 pada heterozigot. Jadi sekali lagi P sama dengan frekuensi alel A besar sama dengan 2N A besar plus N A besar A kecil dibagi 2N, 2 kali total individu atau total genotip. Kemudian Q sama dengan FA kecil atau frekuensi A kecil sama dengan 2N A kecil plus N A besar A kecil per 2N. Jadi sekali lagi kita lihat frekuensi alel itu dihitung dengan melihat genotipnya ya. Jadi pada genotip A besar karena A-nya A besarnya 2, jadi 2N. Sementara pada heterozigot A besar A kecil, A besarnya 1, maka hanya N. Demikian juga dengan yang A kecil. Sebagai alternatif, frekuensi alel bisa dihitung dari frekuensi genotip. Kalau tadi jumlah ya, jumlah individu atau jumlah genotip. Nah, sekarang frekuensi genotip. Jadi P sekali lagi adalah frekuensi alel, P dan Q itu frekuensi alel. FA besar frekuensi alel A besar sama dengan F genotip A besar plus setengah frekuensi A besar A kecil ya. Jadi frekuensi genotip A besar ditambah setengah frekuensi A besar A kecil. Karena pada A besar itu full, jadi frekuensinya F ya. Sementara yang pada heterozigot karena hanya setengah, jadi setengah frekuensi A besar A kecil. Demikian juga Q sama dengan F A kecil sama dengan F genotip A kecil ditambah setengah frekuensi genotip A besar A kecil atau heterozigot. Kemudian perhitungan loci dengan banyak alel, loci atau loci. Loci itu adalah jamak dari locus, jadi ada banyak locus. Nah ini loci ya, dengan banyak. Kalau ada lebih dari 2 alel, nah ini perhitungannya adalah misalnya ada alelnya itu ada A1, A2, A3. Ingat P itu adalah frekuensi alel A1 di sini ya. Jadi P, Q, R itu adalah frekuensi alel. Jadi kalau P, Q, R ada 3, berarti ada 3 alel di sini. P sama dengan F atau frekuensi alel A1 sama dengan, nah kita lihat ada di mana saja alel A1 itu. Jadi ada 2N genotip A1 ya, ada 2N pada genotip A1 kemudian N pada heterozigot A1 kemudian ditambah N heterozigot A1 A3. Demikian juga seterusnya. Q sama dengan frekuensi alel A2 sama dengan 2N A2 ditambah N A1 A2 ditambah N A2 A3. Demikian juga yang R frekuensi sama dengan R sama dengan frekuensi A3 sama dengan 2N pada genotip A3 ditambah N pada genotip heterozigot A1 A3 ditambah N pada heterozigot A2 A3 dibagi N, jadi 2N. Jadi semuanya dibagi 2N karena kita bicara tentang alel. Jadi 2N 2 kali total individu atau total
genotip. Kemudian sebagai alternatif kita bisa menghitung seperti yang tadi sebelumnya, kita bisa menghitung frekuensi alel ganda dari frekuensi genotip. Jadi P, Q, R itu frekuensi alel, jadi frekuensi alel A1 bisa dihitung dengan F, frekuensi genotip A1A1 ditambah setengah frekuensi genotip A1A2 ditambah setengah frekuensi genotip A1A3. Kemudian Q sama dengan frekuensi genotip A2A2 ditambah setengah frekuensi A1A2 ditambah setengah frekuensi genotip A2A3. Kemudian R itu adalah frekuensi alel A3 sama dengan F atau frekuensi genotip A3A3 ditambah setengah frekuensi genotip A1A3 ditambah setengah frekuensi genotip A2A3. Kemudian perhitungan pada lokus terpaut X. Jika ada dua alel pada suatu lokus yang terpaut X, misalnya X A besar dan X A kecil. Artinya kalau terpaut X, terpaut atau terangkai artinya alel tersebut ada pada kromosom X. Jadi pada laki-laki itu hanya ada satu X karena satunya kromosom Y pasangannya. Pada bagian dari kromosom Y yang tidak berpasangan dengan kromosom X. Kemudian perempuan itu bisa homozigot, bisa heterozigot. Homozigot XA atau XA besar atau XA kecil atau heterozigot XA besar XA kecil. Semua laki-laki adalah hemizigot. Jadi XA besar Y atau XA kecil Y. Jadi hanya ada satu X di sini ya, bagian dari X yang bagian dari Y yang tidak ada pasangannya dengan X itu ya. Jadi hanya satu X-nya. Jadi hemizigot pada laki-laki. XA besar Y atau XA kecil Y. Kemudian kita lihat frekuensi alel XA besar atau P kecil ya, sama dengan frekuensi XA besar sama dengan 2N XA besar ditambah N XA besar XA kecil ditambah N XA besar Y dibagi 2N perempuan ya, jumlah total genotip atau individu perempuan 2N ya, ditambah N atau laki-laki ya, N atau jumlah laki-laki atau genotip laki-laki. Kemudian Q adalah frekuensi alel A kecil ya. Frekuensi XA kecil sama dengan 2N XA kecil ditambah N XA besar XA kecil ditambah N XA kecil Y dibagi 2N perempuan atau betina ditambah N laki-laki ya. 2N perempuan plus N laki-laki. Frekuensi alel terpaut X bisa juga dihitung dari frekuensi genotip ya. Seperti sebelum-sebelumnya. P, Q itu frekuensi alel ya. P sama dengan frekuensi alel XA sama dengan frekuensi genotip XA besar ditambah setengah frekuensi XA besar XA kecil ditambah frekuensi XA besar Y. Kemudian Q itu adalah frekuensi alel XA kecil sama dengan frekuensi genotip XA kecil ditambah setengah frekuensi XA besar XA kecil ditambah frekuensi XA kecil Y. Jadi kalau ini ada yang setengah ya, setengah
frekuensi XA besar XA kecil setengah, karena memang X-nya 2 tapi hanya 1 gitu ya, A besar atau A kecilnya hanya 1, makanya setengah. Sementara yang pada laki-laki itu tidak ada kata setengah karena X-nya cuma 1. Jadi XAY atau XA besar Y atau XA kecil Y. Latihan soal. Antigen pada tipe golongan darah MN manusia ditentukan oleh dua alel kodominan, LM dan LN. Tipe golongan darah MN dan genotip 398 orang Finlandia dari Karjala adalah sebagai berikut. Genotip MM, MN, NN. Genotip LM, 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 LN, LN, LN. Jumlahnya 182, 172, 44. Nah, sekarang hitung frekuensi genotip dan frekuensi alel pada lokus MN untuk populasi Karjala. Jadi dalam soal ini fenotipnya diketahui, genotipnya diketahui, dan jumlah dari genotipnya itu atau individunya diketahui juga. Nah, kita lihat jawabannya. Frekuensi genotip sama dengan jumlah individu dengan genotip dibagi jumlah total individu dalam sampel atau N. Frekuensi genotip LM-LM sama dengan jumlah individu LM-LM dibagi N atau total individu sama dengan 182 dibagi 398 sama dengan 0,457. Kemudian frekuensi LM-LN sama dengan jumlah individu LM-LN dibagi N sama dengan 172 dibagi 398 sama dengan 0,432. Frekuensi genotip LN-LN sama dengan jumlah individu LN-LN dibagi N atau total individu sama dengan 44 dibagi 398 sama dengan 0,111. Di sini adalah contoh perhitungan frekuensi alel dengan jumlah genotip. Sama seperti sebelum-sebelumnya, frekuensi alel sama dengan jumlah kopi alel dibagi jumlah kopi total alel. P sama dengan frekuensi alel LM sama dengan 2N LM-LM ditambah N LM-LN dibagi 2N sama dengan 2 dikali 182 ditambah 172 sama dengan 2 dikali 398 sama dengan 536 dibagi 796 sama dengan 0,673. Kemudian frekuensi alel LN atau Q sama dengan 2N genotip LN-LN ditambah N pada genotip LM-LN sama dengan dibagi 2N sama dengan 2 kali 44 atau 2 kali jumlah genotip LN-LN 2 kali 44 ditambah 172 atau jumlah genotip dari LM-LN, jumlah genotip atau jumlah individu dibagi 2 kali jumlah individu yaitu 2 kali 398 sama dengan 260 dibagi 796 sama dengan 0,327. Perhitungan dengan frekuensi genotip. P atau frekuensi alel LM sama dengan frekuensi genotip LM-LM ditambah setengah frekuensi LM-LN sama dengan 0,457 ditambah setengah kali 0,432 sama dengan 0,673. Jadi kalau frekuensi alel P-nya diketahui yaitu 0,673, sebetulnya mencari frekuensi alel LN atau Q
itu tinggal mengurangkan Q sama dengan 1 dikurangi P. Sederhananya seperti itu, tapi untuk memahami prosesnya, kita lihat dengan cara yang sama seperti di atas. Nanti ketemunya sama. Jadi Q atau frekuensi alel Ln sama dengan frekuensi genotip Ln ditambah setengah frekuensi heterozigot Lm sama dengan 0,111 ditambah setengah kali 0,432 sama dengan 0,327. Ya, jadi dalam slide ini masih titik itu ya, harusnya koma, karena kalau titik itu dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia koma. Jika frekuensi alel yang paling umum lebih kecil daripada 0,95, maka lokus untuk alel tersebut dikatakan polimorfik. Poli banyak, morfik dari kata morph bentuk, ada banyak bentuk ya. Jika frekuensi alel yang paling umum lebih besar atau sama dengan 0,95, maka lokus untuk alel tersebut dikatakan monomorfik. Jika hanya ada satu alel dalam populasi, maka disebut fix ya. Fix itu artinya hanya ada satu alel dalam lokus tersebut pada populasi. Sekarang kita masuk bagian yang keempat, hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg menggambarkan efek reproduksi pada frekuensi genotip dan frekuensi alel. Untuk lokus autosomal dengan dua alel, hukum Hardy-Weinberg dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya, jadi untuk ada efek reproduksi untuk lokus autosomal dengan dua alel itu ada asumsi ya, ada asumsi jika populasi besar, perkawinan acak dan tidak dipengaruhi oleh mutasi, migrasi atau seleksi alam, ya, jika faktor-faktor itu terpenuhi asumsinya, maka kita akan lihat di sini prediksi pertamanya, frekuensi alel populasi tidak berubah. Jadi frekuensi alelnya akan tetap dari generasi ke generasi. Kemudian prediksi yang kedua, frekuensi genotip stabil atau tidak berubah setelah satu generasi dalam proporsi P kuadrat, frekuensi A besar A besar, 2PQ atau frekuensi A besar A kecil, heterozigot, dan Q kuadrat atau frekuensi A kecil A kecil, di mana P sama dengan frekuensi alel A besar dan Q sama dengan frekuensi alel A kecil. Ketika genotip ada dalam proporsi yang diharapkan, yaitu P kuadrat, 2PQ, dan Q kuadrat, populasi dikatakan ada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg. Kita masuk bagian yang 4A ya. Frekuensi genotip pada keseimbangan Hardy-Weinberg. Nah, kita lihat di sini ada sperma, ada diagram planet di sini ya. Ada sperma, bagian atas itu ada telur itu ya, di bagian samping. Nah, masing-masing dengan P A besar, Q A kecil ya. P itu frekuensi A besar, Q itu frekuensi A kecil. Nah, kita tinggal dipasang-pasangkan saja ya. Jadi itu box yang pertama itu A besar A besar. Jadi P kali P sama dengan P kuadrat. Kemudian berikutnya heterozigot A besar A kecil, Q kali P sama dengan PQ. Kemudian heterozigot A besar A kecil, P kali Q sama dengan PQ. Kemudian homozigot resesif A kecil Q kali Q sama dengan Q kuadrat. Jadi frekuensi alel A besar sama dengan P, frekuensi alel A kecil sama dengan Q. Frekuensi genotip A besar sama dengan P kuadrat, frekuensi A besar A kecil atau genotip heterozigot sama dengan 2PQ, kemudian frekuensi homozigot resesif A kecil sama dengan Q kuadrat. Nah, kesimpulan dari ini, dari diagram planet ini adalah ini.
Perkawinan acak menghasilkan genotip generasi berikutnya dengan proporsi P kuadrat A besar A besar, 2PQ A besar A kecil, dan Q kuadrat A kecil A kecil. Masuk yang 4B, pengujian proporsi Hardy-Weinberg. Untuk menentukan apakah genotip suatu populasi ada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg, proporsi yang diharapkan dalam prinsip Hardy-Weinberg harus dibandingkan dengan frekuensi genotip yang diamati. Jadi berapa yang diharapkan, berapa frekuensi atau proporsi yang diharapkan, dan berapa proporsi yang atau frekuensi yang diamati, dibandingkan. Nah, untuk melakukan hal tersebut, pertama kita menghitung frekuensi alel, kemudian mencari frekuensi genotip yang diharapkan dengan menggunakan pangkat dari frekuensi alel, dan akhirnya membandingkan frekuensi genotip yang diamati dengan frekuensi genotip yang diharapkan menggunakan uji chi-square. Nanti untuk uji chi-square nanti akan ada video tersendiri. Nah, kita lihat soal latihan. Jeffrey Mitton dan kawan-kawan menemukan 3 genotip, yaitu R2R2, R2R3, heterozigot, dan R3R3 pada lokus yang menjadi enzim peroksidase pada pohon Pinus ponderosa yang tumbuh di danau glasier Colorado. Jumlah 3 genotip yang diamati adalah R besar itu 135 jumlahnya, heterozigot R2R3 44, kemudian R3 itu 11. Apakah pohon tersebut, pohon Pinus ponderosa tadi, ada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg pada lokus peroksidase? Nah, silahkan dipause dan dikerjakan dengan menggunakan cara yang telah dibahas. Setelah itu, mari kita lanjutkan. Kita lihat 4C ya, perkiraan frekuensi alel dengan prinsip Hardy-Weinberg. Penggunaan praktis prinsip Hardy-Weinberg adalah karena prinsip tersebut memungkinkan untuk menghitung frekuensi alel ketika ada dominansi. Jadi ada dominansi. Jadi alel yang satu menutup ekspresi alel yang lainnya, dominansi. Sebagai contoh, cystic fibrosis adalah suatu kelainan autosom resesif yang ditandai dengan adanya infeksi pernafasan, pencernaan yang tidak sempurna, dan keringat yang tidak normal. Di antara orang Kaukasia itu orang kulit putih, Amerika Utara, jadi orang Kaukasia Amerika Utara, kelainan ini ditemukan sekitar 1 dari 2000 orang. Formula untuk menghitung frekuensi alel itu memerlukan bahwa kita harus tahu ya, untuk perhitungan frekuensi alel itu kita rumusnya mengharuskan kita untuk mengetahui jumlah homozigot dan heterozigot. Jadi rumus-rumus yang sebelumnya harus tahu homozigot dan heterozigot. Tetapi karena cystic fibrosis ini adalah suatu penyakit atau kelainan yang resesif, jadi kita tidak mudah untuk membedakan antara homozigot, orang yang homozigot normal, orang normal yang homozigot, dengan orang normal yang carrier atau heterozigot. Walaupun uji molekuler itu memungkinkan untuk mengidentifikasi carrier atau orang normal yang pembawa atau heterozigot untuk gen yang cystic fibrosis, tapi karena frekuensi dari kelainan ini sangat rendah, sehingga jika akan melakukan uji secara luas, screening secara luas terhadap orang-orang itu tidak praktis karena biayanya mahal. Nah, dalam kondisi semacam ini, maka hukum Hardy-Weinberg dapat digunakan untuk memperkirakan. Jadi prinsip atau hukum Hardy-Weinberg bisa digunakan untuk memperkirakan frekuensi alel.
Jika kita beranggapan bahwa populasi ada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg pada lokus ini, maka frekuensi genotip resesif A kecil adalah Q kuadrat, dan frekuensi alel adalah akar kuadrat dari frekuensi genotip, yaitu jadi frekuensi Q itu ya, frekuensi alel yang resesif itu ya, sama dengan akar dari frekuensi genotipnya. Jika frekuensi cystic fibrosis pada orang Kaukasia Amerika Utara sekitar 1/2000, jadi 1/2000 itu sama saja dengan 0,0005. Caranya tinggal 1 dibagi 2000, ketemu 0,005. Jadi Q atau frekuensi alel yang resesif ini sama dengan akar dari 0,0005 sama dengan 0,02. Jadi ketemu Q-nya adalah 0,02. Jadi sekitar 2% alel pada populasi tersebut menyandi cystic fibrosis. Kalau Q sudah ketemu, maka untuk mencari P kita tinggal mengurangkan ya. Jadi P sama dengan 1 dikurangi Q sama dengan 1 dikurangi 0,02 sama dengan 0,98. Nah, setelah kita menghitung P dan Q, jadi frekuensi alelnya diketahui, kita dapat menggunakan prinsip Hardy-Weinberg untuk menentukan frekuensi orang normal homozigot, dan normal tapi carrier atau pembawa atau heterozigot dari gen tersebut. Jadi frekuensi genotip A besar sama dengan P kuadrat sama dengan 0,988 kuadrat sama dengan 0,960. Kemudian frekuensi genotip heterozigot atau A besar A kecil sama dengan, atau carrier ini ya, sama dengan 2 PQ sama dengan 2 kali 0,02 dikali 0,988 sama dengan 0,0392. Jadi sekitar 4% ya. Jadi 0,0392 itu dibulatkan jadi 4% ya, sekitar 4% atau 1 dari 25 orang Kaukasia adalah pembawa atau carrier normal tapi carrier atau heterozigot dari alel yang menyebabkan cystic fibrosis. Nah, kita masuk bagian yang kelima, perkawinan tidak acak. Ya, perkawinan tidak acak mempengaruhi frekuensi genotip suatu populasi. Salah satu asumsi prinsip Hardy-Weinberg adalah bahwa perkawinan terjadi secara acak dalam kaitannya dengan genotip. Perkawinan tidak acak mempengaruhi cara alel berkombinasi membentuk genotip dan merubah frekuensi genotip dalam suatu populasi. Ya, dalam suatu populasi. Nah, kita lihat di sini ada 2 macam ya, ada 2 macam perkawinan tidak acak. Secara garis besarnya, yang pertama positif asortatif mating. Positif asortatif mating. Ini mengacu ke kecenderungan untuk memilih individu-individu yang serupa atau sama. Ya, contohnya, orang yang tinggi akan cenderung memilih pasangan yang tinggi, sementara orang yang pendek cenderung memilih pasangan yang pendek. Nah, yang kedua, negatif asortatif mating. Ini mengacu ke kecenderungan untuk memilih individu-individu yang berbeda, kebalikan yang positif. Jadi orang yang tinggi akan memilih orang yang pendek. Demikian juga sebaliknya, orang yang pendek akan memilih orang yang tinggi. Jadi positif dan negatif asortatif mating itu sesuatu yang kebalikannya. Assortative mating biasanya untuk sifat tertentu. Jadi hanya pada sifat-sifat tertentu seperti tadi tinggi atau pendek ya. Dan hanya akan mempengaruhi gen-gen yang menyandi sifat tersebut. Sifat tersebut atau gen-gen yang terkait. Jadi hanya mempengaruhi gen-gen yang menyandi sifat-sifat tersebut. Nah, kemudian kita lihat berikutnya inbreeding.
Ini contoh perkawinan tidak acak lainnya. Salah satu bentuk perkawinan tidak acak lainnya adalah inbreeding, yaitu preferensi kawin dengan individu-individu yang berkerabat. Inbreeding termasuk positif assortative mating untuk yang sekerabat, tetapi berbeda dengan tipe assortative mating lainnya karena mempengaruhi seluruh gen. Jadi seluruh gennya terpengaruh, bukan hanya yang menentukan sifat yang sesuai dengan preferensi atau pilihannya itu ya. Inbreeding menyebabkan penyimpangan frekuensi keseimbangan Hardy-Weinberg, P kuadrat, 2pq, dan Q kuadrat. Lebih spesifik lagi, inbreeding meningkatkan proporsi homozigot dan menurunkan proporsi heterozigot dalam populasi. Jadi proporsi homozigotnya meningkat, proporsi heterozigotnya menurun. Inbreeding bisa menyebabkan depresi inbreeding. Apa yang dimaksud dengan depresi? Depresi tekanan itu ya. Tekanan inbreeding itu bisa menyebabkan kematian atau berbahaya. Kemudian kebalikannya dari inbreeding ada outcrossing. Kalau outcrossing ini menghindari perkawinan sekerabat. Kata lainnya atau istilah lainnya dari outcrossing adalah outbreeding. Ini bisa menghasilkan individu heterosis. Heterosis itu nama lainnya adalah hybrid vigor. Ya, hybrid vigor ini lebih superior dibandingkan kedua orang tuanya. Contohnya adalah dalam kasus jagung hibrida. Bagian yang keenam, kekuatan yang bisa merubah frekuensi alel. Ini ada mutasi, migrasi, simpangan genetik, dan seleksi alam. Ini kita hanya akan melihat sepintas di bagian yang ini karena terlalu banyak nanti. Jadi mutasi ya, ini bisa merubah frekuensi alel ya, karena tadi merupakan kekuatan yang bisa merubah frekuensi alel. Dalam keseimbangan, frekuensi alel ditentukan oleh kecepatan mutasi ke arah depan. Mutasi ke depan itu forward, artinya dari tipe liar ke mutan, itu forward, ke arah mutan ya. Dan mutasi balik atau kebalikannya ya, dari kondisi mutan mengalami mutasi balik menjadi normal kembali. Karena kecepatan mutasi rendah, pengaruh mutasi per generasi sangat kecil. Dan berikutnya migrasi. Besar perubahan dari migrasi ini tergantung besar perubahan, maksudnya perubahan alel frekuensi karena migrasi ini. Jadi migrasi termasuk salah satu yang merubah alel frekuensi. Nah, besarnya perubahan frekuensi alel ini tergantung pada besarnya migrasi, perbedaan frekuensi alel dari populasi asal dan populasi yang barunya. Populasi asal itu sumber atau source-nya, dan populasi yang baru atau resipiennya, populasi resipien atau yang menerima alel yang baru. Migrasi menurunkan jarak genetik antar populasi. Jadi kalau ada dua populasi, karena adanya migrasi, maka dua populasi itu akan jarak genetiknya akan menurun dan lama-lama homogen gitu ya. Tetapi migrasi itu meningkatkan variasi genetik dalam populasi. Dalam populasi penerima itu karena dia mendapatkan ada individu yang masuk ke dalam populasi, berarti ada kemungkinan membawa alel-alel yang baru, sehingga di dalam populasi itu variasi genetiknya meningkat. Ya, variasi genetiknya meningkat, tapi antar populasi jarak genetiknya semakin homogen ya, atau menurun dan akhirnya ke arah ke homogen. Kemudian berikutnya simpangan genetik. Ya, simpangan genetik atau genetic drift ini juga merupakan kekuatan yang bisa merubah frekuensi alel. Kalau simpangan genetik ini disebabkan karena ukuran populasi yang kecil atau selalu kecil. Ya, kenapa populasi bisa kecil atau menurun itu ya? Nah, ukuran populasi itu menurun itu ada dua peristiwa penting yang
yang bisa dilihat di sini adalah founder effect dan bottleneck effect. Founder effect adalah misalnya, cara mudahnya adalah misalnya ada beberapa individu, sedikit individu yang keluar dari populasi asalnya yang besar, kemudian mendirikan populasi baru, memulai populasi baru dari sejumlah individu yang kecil, sehingga frekuensi alel dari populasi yang baru ini nanti akan berbeda dengan frekuensi alel dari populasi asalnya yang besar. Ya, ukuran populasi menurun karena founder effect. Kemudian kalau bottleneck effect, ini adalah contoh populasi yang menurun karena adanya suatu peristiwa atau bencana, misalnya kekeringan yang menyebabkan burung-burung atau beberapa organisme meninggal, sehingga populasinya menurun secara drastis karena adanya bencana. Nah, itu yang kita sebut bottleneck effect atau efek bottleneck. Nah, simpangan genetik ini menyebabkan hilangnya variasi genetik melalui fiksasi sel. Jadi ada kecenderungan alel akan mengalami fiksasi menjadi salah satu ke arah satu alel saja. Jadi hanya ada satu alel dalam populasi, mengarah ke sana dalam jangka yang panjang. Nah, jika ada beberapa populasi di awal, kemudian mengalami simpangan genetik atau genetic drift, maka makin lama perbedaan genetik antar populasi semakin besar. Jadi simpangan genetik menyebabkan perbedaan genetik antar populasi. Kemudian berikutnya seleksi alam. Jadi seleksi alam terjadi karena individu-individu dalam populasi bervariasi, variasi yang ada bersifat genetik. Tidak semua individu bisa bertahan hidup dan mereproduksi, dan reproduksi tidak acak sehubungan dengan sifat yang bervariasi secara genetik. Individu yang memiliki sifat adaptif menghasilkan lebih banyak keturunan. Nah, untuk yang seleksi alam ini sudah dipublish videonya khusus tentang seleksi alam. Silahkan dipelajari. Dan dengan demikian untuk pengantar genetika populasi sampai di sini, semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.